Selamat pagi teman-teman. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita bisa beribadah di sekolah minggu online GKA Immanuel Malang. Sebelum kita memulai ibadahnya, kita berdoa dahulu. Tuhan, terima kasih buat pagi ini. Sebentar lagi kami akan mengikuti sekolah minggu. Tuhan, tolong supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, hari ini saya membawa sesuatu loh. Apa? Ayo. Paku. Paku ini mengingatkan kita atas pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Karena Tuhan sudah disalib untuk menebus dosa kita. Karena itu mari kita nyanyikan lagu Tanda Paku. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Nah teman-teman, Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa kita loh. Jadi kita harus mau menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Yuk, mari kita nyanyikan lagu Stop, Ku Mau Katakan. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diami hatiku, sucikan aku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diami hatiku, sucikan aku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Teman-teman, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Teman-teman siapkan Alkitabnya ya. Mari kita nyanyikan lagu Yesus Sahabatku. Yesus sahabatku, Dia mati bagiku. Besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku
adik-adik, senang sekali bertemu dengan kalian. Lose sangat bangga kepada kalian semua yang setia, mencintai Tuhan, belajar firman Tuhan, dan suka memuji Tuhan. Tuhan sangat senang dicintai oleh adik-adik semua, oleh kita semua. Ya, memuji Tuhan adalah bentuk kita mencintai Tuhan. Tuhan senang. Kita akan masuk dalam doa untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kami berterima kasih Tuhan sudah memberikan firman Tuhan buat kami. Bukti bahwa Tuhan menyertai kami, tidak meninggalkan kami. Kami ingin mengerti Engkau, kami ingin mengasihi Engkau. Mampukan kami menjadi anak-anak-Mu yang bisa mengenal Tuhan dan mengenal kebenaran seumur hidup kami. Hidup kami diubah terus oleh Tuhan menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang jadi berkat buat orang lain. Berkati waktu ini, berkati Lause dan kami semua yang melayani, berkati anak-anak yang mendengarkan firman-Mu oleh berkat dan kuasa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, saya ingin tanya ya, siapa yang bisa jawab tentang seseorang ya, saya persempit, murid Yesus, depannya dia adalah nelayan. Udah bisa jawab? Dia orang yang ngomong dulu baru mikir, aku rela mati, aku rela dipenjara demi kamu, Yesus. Ya. Sudah bisa jawab? Depannya adalah huruf P. Ada yang sudah bisa jawab ya? Petrus. Ya, Petrus. Nah, adik-adik, kita mau melihat nih ya, kehidupan Petrus, murid dari Yesus ini ya. Adik-adik sekalian, suatu hari setelah perjamuan Paskah ya, itu peringatan ya untuk orang Israel zaman perjanjian lama keluar dari Mesir, dari perbudakan. Mereka ada peringatan Paskah, lalu diperingati sampai pada zaman Tuhan Yesus pun mereka ada Paskah. Setelah makan roti ya, minum anggur. Nah, mereka selesai ya, mereka berdialog. Nah, Tuhan Yesus itu ngomong sama Petrus ya. Tuhan Yesus ngomong sama Petrus, Petrus, ingat ya bahwa iblis ingin imanmu jatuh ya, seperti kalau tempeh ya, orang zaman dulu bilang tempeh ya, ini kalau diibaratkan tempeh untuk menampi gandum. Kalau sekarang ini beras ditampi, untuk apa menampinya? Kalau orang zaman dulu itu untuk supaya yang besar dikumpulkan sendiri, yang kecil disimpan sendiri, lalu kemudian dibeginikan caranya pelan-pelan supaya berasnya atau gandumnya tidak jatuh, lalu kemudian supaya gabahnya itu hilang atau kulit-kulitnya ya. Nah, seperti itulah iblis ingin membuat kamu jatuh imannya, supaya kamu tidak dekat sama aku. Nah, begitu ya. Nah, adik-adik, Petrus waktu diberitahu begitu, Petrus mengatakan begini, kalaupun aku ini tidak akan menyangkali kamu Yesus, kalaupun aku harus mati ya, aku harus masuk penjara, aku tidak akan menyangkali kamu. Nah, tapi Tuhan Yesus mengatakan begini ya, Petrus, ingat ya, sebelum ayam jantan berkokok kukuruyu ya, kamu sudah menyangkal aku 3 kali. Berapa adik-adik? 3 kali. Nah, betul ya adik-adik ya. Kita lihat berikutnya adalah ketika itu Tuhan Yesus pergi ke taman untuk berdoa sama murid-muridnya. Nah, murid-murid yang lain ikut,
yang lainnya istirahat. Nah, Tuhan Yesus berdoa di situ supaya Tuhan bisa dikuatkan oleh Bapa di surga. Nah, tiba-tiba setelah Yesus sudah berdoa, tiba-tiba Yudas muridnya datang dan mencium dia, guru, sambil mencium ya. Lalu kemudian prajurit-prajurit Roma datang dan menangkap Yesus. Nah, lalu waktu ditangkap, Yesus dibawa ke rumah imam besar. Nah, di situ Yesus ditangkap ya, ditaruh di situ. Nah, Petrus mengikuti Tuhan Yesus dari kejauhan. Dia melihat itu Yesus. Dia mendekat ya, mendekat. Nah, dia lihat ada orang di situ sedang memanaskan badan. Ada api unggun, ada api kayu yang dibakar. Di malam hari itu ya, mereka dingin, mereka memanaskan diri mereka, duduk di sekitar itu. Nah, di depan gedung tempat rumah imam besar. Nah, Petrus duduk di situ. Nah, waktu Petrus duduk di situ, tiba-tiba setelah cukup beberapa waktu ya, tiba-tiba ada seorang wanita yang melihati dia. "Hei, aku kenal kamu. Aku pernah lihat kamu. Siapa ya?" Dia lihatin wajahnya Petrus ya. "Kamu ini yang bersama dengan Yesus itu ya? Kamu sama-sama dengan dia?" Lalu Petrus bilang, "Enggak, aku nggak kenal sama Yesus itu." Dia menyangkal yang pertama dia. Lalu yang berikutnya dia duduk di situ lagi. Tiba-tiba beberapa waktu kemudian ada orang yang juga mengamati dia, lalu mengatakan, "Orang ini bersama-sama dengan dari Galilea ini. Orang ini yang sama-sama dengan Yesus itu." Tapi sekali lagi Petrus mengatakan, "Aku tidak kenal orang itu." Nah, dia menyangkali yang kedua, adik-adik ya. Kira-kira sejam lagi kemudian seorang lain berkata kepada dia, ya. Yang tadi itu ada seorang, yang pertama itu seorang perempuan yang bertanya kepada dia, ya. Lalu kemudian yang kedua ada orang lain lagi. Nah, ini yang ketiga. Orang ketiga ini dengan wajah serius dia ngomong, "Aku kenal kamu, ya. Kamu itu juga orang Galilea, sama seperti orang itu, sama-sama dengan orang itu." Kemudian Petrus dengan suara tegas mengatakan, "Aku tidak kenal orang itu." Petrus melakukan itu kan dia takut ditangkap, ya, takut dipenjara, takut mati. Padahal tadi dia sudah ngomong, kalau harus masuk penjara, aku nggak takut. Harus mati, aku nggak takut. Nah, waktu dia bicara seperti itu, ayam jantan berkokok, "Kukuruyuk, kukuruyuk." Baru Petrus ingat, oh iya, aduh, aku sudah menyangkal Yesus 3 kali. Dia ingat kata-kata Yesus ya. Lalu Yesus memandang dia dari kejauhan. Dia juga memandang, melihat mata Yesus. Dia merasa malu, dia merasa sedih karena dia sudah mengatakan, "Aku tidak akan menyangkal Yesus. Rela mati pun aku rela." Terus keluar dari kerumunan itu, dia menjauh dan di situ menangis. Dia merasa, "Aduh Tuhan, ampuni aku salah, aku berdosa. Tuhan ampuni aku." Ya, Petrus merasa sedih, sudah menyangkal Tuhan, sudah tidak mengakui Tuhan, padahal dia adalah murid yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, sudah mengenal Yesus, sudah melihat Yesus berbuat mujizat, sudah melihat Yesus memberi makan 5.000 orang lebih, sudah melihat Yesus menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, ya, sudah melihat karya Yesus yang dia berjalan di atas air, ya, Yesus berjalan di atas air dan dia pun ikut, sudah melihat hal-hal yang luar biasa dari Yesus, melihat Yesus membuat air menjadi anggur, tapi dia tetap tidak berani untuk mengikut Yesus di masa sulit.
Nah, adik-adik, setelah itu ya, setelah kejadian itu Yesus memang mati lalu bangkit kembali. Nah, ketika Yesus sudah bangkit ya adik-adik, Yesus itu menemui murid-muridnya ya. Dia menemui murid, ini dia bertemu dengan murid untuk yang kesekian kalinya ini. Dia bertemu di Danau Tiberias ya. Nah, waktu itu murid-murid sedang mencari ikan ya. Murid-murid sedang mencari ikan sepanjang malam, nggak dapet ya. Mereka ini murid-murid ini, Petrus dan teman-temannya ini adalah nelayan yang hebat, nelayan yang tangguh, yang pinter cari ikan, tapi semalaman itu tidak dapat. Kemudian Yesus di pinggir Danau Tiberias menyapa murid-murid ya. Kamu sudah dapat belum? Dapat ikan? Ada lauk belum? Ya, kami belum dapat. Kemudian Yesus bilang, coba kamu tebarkan jala di sebelah kanan. Nah, murid-murid Petrus dan teman-teman ini kan nelayan-nelayan hebat ya. Siapa? Yesus yang nyuruh ke suruh lempar sebelah kanan. Tapi murid-murid ini taat ya. Mereka lemparkan jala, mereka tarik. Ternyata pelayarnya jalannya penuh ikan ya. Mereka dapat ikan, wah mereka senang sekali ya. Dapat 153 ikan yang besar-besar. Wah, kalau dijual itu tentu sangat mahal ya. Hasilnya sangat lebih dari cukup. Kemudian Yesus mengajak mereka sarapan ya. Nah, ngambil ikan ya dari yang dimakan itu, yang ditangkap oleh Petrus dan teman-temannya. Mereka makan dari situ ya, bakar ikan, makan ikan ya. Nah, lalu kemudian Yesus mengajak Petrus bicara. Tuhan Yesus mengasihi Petrus ya. Dia menerima dulu Petrus Petrus mengkhianati Yesus, tapi Yesus tetap menerima, mengasihi, mengampuni ya. Nah, kemudian dia bilang sama Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Nah, Petrus menjawab, ya Tuhan, aku mengasihimu. Nah, sampai 3 kali Tuhan Yesus mengatakan, Petrus, apakah engkau mengasihimu? Ya Tuhan, aku mengasihimu. Kemudian yang ketiga kali, Petrus, apa kau mengasihiku? Yesus bertanya demikian. Ya Tuhan, aku sungguh-sungguh mengasihimu lebih dari segalanya. Nah, Yesus ingin ya Petrus bisa mengasihi Tuhan, mengikuti Tuhan seumur hidupnya. Ya, memang akhirnya adik-adik, Petrus itu menjadi seorang rasul yang hebat, melayani Tuhan dengan hebat ya. Dia melayani Tuhan luar biasa. Tapi dalam pelayanannya, setelah Tuhan Yesus naik ke surga ya, dalam pelayanannya dia masih melakukan kesalahan ya. Salah satu kesalahannya adalah dia menjadi munafik. Suatu hari dia lagi makan bersama dengan orang-orang Kristen yang bukan dari Yahudi ya. Ketika orang-orang sekelompok Yahudi datang, dia takut dikritik. Dia meninggalkan tempat itu dan makan dengan orang-orang Yahudi, sehingga Rasul Paulus menegur Rasul Petrus bahwa itu tindakan yang munafik ya. Kamu tidak menghargai, seolah-olah bahwa orang bukan Yahudi bisa diselamatkan Tuhan, padahal Tuhan mati, bangkit, mengampuni dosa untuk semua orang ya. Mau orang Yahudi, bukan Yahudi, orang Indonesia, suku Jawa, suku Chinese, suku Batak, Tuhan cinta semua ya. Tuhan sudah mengampuni dosa. Nah, adik-adik, ketika kita berdosa adik-adik ya, kita bisa datang kepada Tuhan, minta Tuhan ampuni dosaku. Setiap kali kita salah, Tuhan ampuni dosaku. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah mati menanggung semua dosa kita ya. Dari lahir sampai mati
Dia tanggung semua dosa kita. Ya, adik-adik ya, Tuhan Yesus tidak hanya mati menanggung semua dosa kita, Tuhan Yesus juga sudah menyediakan tempat buat kita di surga. Kapanpun kita dipanggil Tuhan, kita punya rumah di surga. Ya, kita pasti masuk ke dalam surga kalau kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita dikasih Roh Kudus, kita dikasih hidup berkelimpahan, kita dijadikan anaknya kalau kita percaya Tuhan Yesus, kita dikasih kemenangan atas dosa, iblis, maut, dijadikan manusia baru. Ya, apakah adik-adik mau sungguh-sungguh terima Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat? Nah, adik-adik, sebagai balasannya kita mencintai Tuhan Yesus. Mencintai Tuhan. Bagaimana mencintai Tuhan? Dengan kita ini mengampuni orang lain. Ya, kalau kita kan sudah diampuni, kita mengampuni orang lain. Kita mengasihi Tuhan dengan mulut kita, memuji Tuhan. Adik-adik, memuji Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Nah, itu memuji Tuhan ya. Misalnya mengikut Yesus keputusanku. Nah, itu adik-adik memuji Tuhan. Berkata-kata kepada Tuhan itu mengasihi Tuhan. Ya, berkata-kata kepada Tuhan dalam doa itu juga mengasihi Tuhan. Ya, adik-adik, memuji Tuhan itu kita mengasihi Tuhan. Berdoa sama Tuhan kita mengasihi Tuhan. Membaca firman Tuhan ini juga mengasihi Tuhan. Ya, kita membaca firman Tuhan, melakukan yang kita mengerti. Firman Tuhan bilang apa, kita taat. Ini mengasihi Tuhan. Ya, adik-adik ya, mengasihi Tuhan, melayani Tuhan dengan apa yang kita bisa. Ya, adik-adik, mentaati orang tua, belajar di sekolah, belajar di rumah, sungguh-sungguh mendengarkan papa mama ya, membantu adik ya, membantu kakak, tidak pukul-pukul mereka ya, sayang sama adik kakak, saudara-saudara dan teman kita. Mari kita mencintai Tuhan dengan apa saja yang kita lakukan, kita mencintai Tuhan. Karena Tuhan sudah mengasihi kita dan mengampuni kita. Apakah adik-adik mau? Ya, ayat hafalan kita dari 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Dan dosa Dania bacakan ya. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, adik-adik, kalau adik-adik merasa terlalu berat, adik-adik bisa sampai sebagian ya. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita. Jadi kalau adik-adik bisa sampai lengkap ya, yaitu dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, adik-adik, mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah mengasihi kami, sama seperti Engkau mengasihi Petrus dan mengampuni Petrus yang berulang kali gagal. Kami pun juga berulang kali banyak melakukan dosa. Tuhan, ampuni dosa kami, biar kami menerima-Mu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Berkati kami ya Tuhan, yang masih kecil ini, kami boleh setia mengikut Tuhan seumur hidup kami. Setia belajar firman-Mu, setia memuji-Mu, setia ikut ibadah, setia mentaati orang tua kami, setia belajar dan belajar mengasihi orang lain dan mengampuni orang lain. Ini doa kami ya Tuhan, yang kami mohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, Tuhan memberkati kita semuanya. Nah teman-teman, tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan. Bagi yang mau mengumpulkan persembahan, bisa dikirimkan ke nomor rekening di atas ini. Terima kasih.